Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar biologi bersama Ibu. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat walau kita masih belum bertatap muka. Materi kita kemarin yaitu kita membahas tentang metabolisme. Di dalam metabolisme itu merupakan terjadinya proses reaksi kimia di dalam tubuh. Artinya, terjadinya suatu perubahan reaksi kimia yang ada di dalam tubuh dari makhluk hidup. Metabolisme ini ada dua. Perubahannya bisa katabolisme dan anabolisme. Nah, coba perhatikan. Ada banyak orang yang melakukan menaik sepeda. Di dalam dia berolahraga ini terjadi suatu reaksi di dalam tubuhnya. Apakah terjadi reaksi penyusunan atau apakah terjadi reaksi pembongkaran di dalam tubuhnya? Mari kita pelajari metabolisme ini. Kita akan membahas yaitu mulai dari katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan energi yang digunakan makhluk hidup sehingga disebut reaksi eksergenik. Contoh katabolisme pada kehidupan dari makhluk hidup adalah respirasi. Respirasi yang terjadi di dalam sel dari makhluk hidup. Respirasi sel merupakan salah satu bentuk proses katabolisme yang menguraikan senyawa organik kompleks menjadi senyawa organik yang sederhana. Respirasi ini terjadi di dalam mitokondria. Respirasi merupakan bentuk proses katabolisme yang menguraikan senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana. Respirasi ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang memerlukan oksigen atau udara. Proses respirasi aerob ini mengubah energi kimia yang terkandung di dalam sari makanan menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Nah, di sini yaitu persamaan reaksi pada respirasi aerob yaitu pengubahan glukosa diawali dari 6 atom C diubah menjadi 3 atom C. 6C6H12O6 plus 6O2 akan diubahnya menjadi 6CO2 berupa karbon dioksida plus 6H2O air dengan menghasilkan ATP. Proses respirasi aerob ini mengubah energi kimia yang terkandung di dalam sari makanan berupa glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP sehingga kita dapat melakukan respirasi. Respirasi aerob ini melalui yaitu jalur siklus Krebs. Jalur siklus Krebs ini memiliki 4 tahap yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transportasi elektron. Di sini Ibu akan membahas yaitu bagaimana terjadinya yaitu tahapan pada glikolisis. Glikolisis ini merupakan proses pengubahan molekul glukosa menjadi asam piruvat dengan menghasilkan NaOH dan ATP. Sedangkan reaksi yang kedua merupakan reaksi antara glikolisis dengan daur Krebs atau siklus Krebs yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif.
Pada tahap ini, asam piruvat ini akan diubah menjadi asam asetil CoA atau KOA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Baru akan dilanjutkan yaitu daur Krebs. Reaksi ini diawali dengan masuknya asetil KOA hasil dari dekaprostilasi oksidatif tadi ke dalam daur Krebs. Pada daur ini menjadi pelepasan 2 molekul CO2 dan 8 elektron. Tahap yang terakhir yaitu transport elektron. Transport elektron membran mitokondria. Transport elektron merupakan puncak tahap respirasi karena dihasilkan ATP yang lebih banyak. Pada tahap ini, aseptor elektron terakhirnya adalah oksigen. Reaksi respirasi yang kedua yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Respirasi anaerob ini hanya dilakukan oleh mikroorganisme tertentu saja, dilakukan oleh bakteri. Respirasi aerob ini merupakan reaksi fermentasi. Reaksi fermentasi ini adalah proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen. Fermentasi ini ada dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Sekarang kita akan membahas fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini menggunakan bahan baku berupa asam piruvat. Dari hasil glikolisis menghasilkan etanol. Contoh pada saat kita pembuatan tape. Ya, perubahan yaitu asam piruvat menjadi menjadi alkohol. Fermentasi alkohol menggunakan bahan baku asam piruvat. Bahan baku yaitu berupa alkohol diubahnya menjadi etanol pada saat kita membuat tape. Yang kedua yaitu fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat menggunakan bahan baku berupa asam piruvat juga. Dari hasil glikolisis menghasilkan asam laktat dan ATP. Asam laktat ini merupakan asam kelelahan yang terjadi di dalam otot, yang terjadi di dalam tubuh kita. Proses ini terjadi pada sel-sel otot. Timbunan asam laktat yang berlebihan dapat mengakibatkan otot terasa lelah, pegal, nyeri pada saat setelah kita melakukan aktivitas. Persamaan reaksi dari fermentasi asam laktat ini sama dengan fermentasi yaitu alkohol. Dia menghasilkan ATP yang sedikit dibanding dengan respirasi aerob. Pada respirasi anaerob ini hanya menghasilkan 2 ATP dibanding dengan respirasi aerob itu menghasilkan 36 ATP jumlah keseluruhan. Berikut merupakan yaitu anabolisme. Kalau tadi kita membahas yaitu katabolisme, contohnya adalah respirasi ada aerob dan anaerob. Sekarang anabolisme. Anabolisme ini merupakan proses penyusunan. Anabolisme bukan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Dari kompleks disusun menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, penyusunan ini yaitu penyusunan CO2 plus H2O akan menjadi yaitu C6H12O6 plus O2 hingga diperoleh yaitu glukosa.
Contoh di sini adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat organik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik, yaitu karbohidrat, dengan pertolongan cahaya matahari. Itulah terjadi pada saat tumbuhan melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan produk sampingan berupa gas oksigen, terutama pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, sehingga menyebabkan daun menjadi warna hijau. Reaksi kimia untuk fotosintesis dapat ditulis sebagai berikut: 2H2O plus 2NADP menjadi 2NADPH plus 2H plus O2. Fotosintesis ini berlangsung melalui dua tahap. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Reaksi terang yaitu membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap yaitu tidak membutuhkan cahaya. Sekarang kita akan membahas dari reaksi terang terlebih dahulu. Reaksi terang itu jika ada cahaya. Warna cahaya yang paling efektif diserap oleh klorofil adalah warna merah dan warna biru. Reaksi terang terjadi pada membran tilakoid. Membran tersebut mampu fotosistem sehingga tersusun dari pigmen-pigmen klorofil A dan klorofil B. Reaksi ini menghasilkan ATP dan NADPH2. Kedua-duanya tersebut akan digunakan pada saat yaitu terjadinya reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di tilakoid dan dapat berlangsung apabila dia ada cahaya atau cahaya matahari. Sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu fosforilisasi siklik dan non-siklik. Bagaimana reaksi gelap? Reaksi gelap ini terjadi apabila tidak dibutuhkan cahaya matahari. Energi untuk fotosintesis proses ini berasal dari energi kimiawi, berlangsung di dalam stoma tanpa memerlukan cahaya. Reaksi kimia pada reaksi gelap dapat ditulis sebagai berikut: 12 NADPH plus 18 ATP plus 6 CO2 akan diubah C6H12O6 plus 12 NADPH plus 18 ADP plus 18 I menjadi 6H2O. Itu terjadi pada reaksi gelap. Nah, berikut yaitu terjadinya kemosintesis. Pada anabolisme terjadi yaitu penyusunan. Selain dari fotosintesis ada kemosintesis. Kemosintesis adalah beberapa bakteri, misalnya bakteri belerang, bakteri nitrifikasi, dan bakteri besi, dia dapat melakukan yaitu kemosintesis. Di dalam kemosintesis ini yaitu yang melakukan adalah mikroorganisme yang terjadinya suatu perombakan, yaitu penyusunan bahan organik menggunakan energi kimia. Itulah yang disebut dengan kemosintesis. Kemosintesis ini terjadi pada bagian yaitu kelompok dari bakteri. Nah, ada beberapa bakteri yang sudah Ibu sebutkan tadi, seperti bakteri nitrifikasi, bakteri nitrit menjadi nitrat, bakteri belerang Bagiotio dan Thiosopirilium itu melakukan yaitu reaksi sehingga menghasilkan energi dia. Dapat dilihat di sini adalah perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis. Sama-sama dia merupakan penyusun sehingga menghasilkan yaitu glukosa atau karbohidrat. Di sini dapat kita lihat perbedaannya mulai dari faktor perbedaannya yaitu bahan baku. Fotosintesis
Dan kemosintesis sama-sama dia CO2 dan H2O, bahan bakunya, sumber energinya cahaya, sedangkan kemosintesis sumber energinya yaitu zat kimia. Organisme yang melakukan pada fotosintesis yaitu tumbuhan hijau, sedangkan organisme yang melakukan pada kemosintesis adalah bakteri. Hasilnya sama, berupa karbohidrat atau glukosa. Itu saja barangkali penjelasan dari Ibu. Hari ini kita belajar katabolisme dan anabolisme. Jika ada pertanyaan, silakan chat WA pribadi Ibu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.